Pernah nyobain sambal yang pedasnya sampai bikin kamu merinding? Tapi bagaimana kalau rasa pedas itu bukan dari cabai? Di sebuah gang sempit Jakarta ada warung sambal yang terkenal bukan karena rasanya, tapi karena efeknya. Ada yang pingsan, kesurupan, bahkan muntah darah setelah makan di sana. Tapi tetap saja orang-orang terus datang, seolah dipanggil. Namanya Warung Sambal Bu Nur, dan ini kisahnya. Yanti, mahasiswi semester akhir jurusan kuliner, sedang cari topik skripsi. Temannya menyarankan warung Bu Nur yang terkenal dengan sambal terpedas se-Jakarta. Warung itu terletak di antara rumah-rumah petak kumuh, kecil, gelap, dan cuma punya 3 meja. Tapi anehnya selalu penuh. Yanti datang malam-malam penasaran, ia memesan nasi, tempe goreng, dan sambal Bu Nur. Suapan pertama biasa saja. Pedasnya naik perlahan, tapi setelah suapan ketiga, Yanti mulai gemetar. Kepalanya berat, ia melihat bayangan hitam berdiri di dekat dapur. Satu persatu pelanggan di sekelilingnya menoleh. Wajah mereka pucat, mata merah, lutut bergetar seperti komat kamit. Yanti muntah dan pingsan. Saat sadar, ia sudah di dalam rumah Bu Nur. Tangan dan kakinya diikat. Di depannya cobek besar berisi sambal yang masih mengepul meski tak sedang dimasak. Bu Nur tersenyum, lalu berkata pelan, "Kalau mau tahu rahasianya, kamu harus jadi bagian dari resepnya." Yanti berteriak, tapi tak ada yang dengar. Satu-satunya suara hanyalah bisikan yang keluar dari cobek itu. "Lapar, lapar, kasih kami jiwa." Ternyata sambal itu bukan dibuat dari bahan biasa. Bu Nur membuat perjanjian dengan makhluk gaib, makhluk kelaparan yang hanya bisa ditenangkan dengan rasa sakit manusia. Setiap sendok sambal harus diberi makan dulu, kadang dengan darah, kadang dengan jiwa. Yanti berhasil kabur keesokan paginya. Ia melaporkan kejadian itu ke warga dan polisi. Tapi ketika mereka kembali ke lokasi warung, tempat itu sudah rata dengan tanah. Tak ada sisa bangunan, hanya cobek retak dan aroma cabai yang tertinggal di udara. Yanti trauma, ia tak pernah menyentuh sambal lagi. Tapi suatu malam, ia menerima kiriman makanan tanpa pengirim, dan di dalamnya ada sambal yang terlalu familiar. Kamu yakin rasa pedas itu cuma dari cabai? Hati-hati, mungkin yang kamu cicipi bukan cuma makanan, tapi bagian dari perjanjian gelap yang tak terlihat. Masih banyak kisah kuliner berhantu lainnya di channel ini. Jangan lupa tonton video berikutnya dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita tergelap dari dapur dunia lain.